Kapolri tinjau skema arus balik di gerbang tol Cikatama. Bantuan kemanusiaan Indonesia tahap ketiga tiba di Myanmar. Pantai selatan Gunung Kidul masih diminati wisatawan. Petasan meledak, kaca dealer Vespa pecah. Selamat pagi pemirsa Sinpo TV, selamat pagi Sally. Selamat pagi Cila. Tentunya di H+7 libur lebaran 2025 ini, para pemudik sudah terlihat berbondong-bondong kembali datang ke Jakarta. Dan diprediksikan Sally ada sekitar 50.000 pemudik nih yang akan mulai kembali beraktivitas di Jakarta. Betul, dimana kalau kita ketahui Cila sejak di hari Sabtu bahkan juga di hari Minggu para pemudik sudah melakukan perjalanan pulang. Dimana kalau kita ketahui memang walaupun cuti masih sampai tanggal 8, namun para pemudik ingin menghindari kemacetan, akhirnya pulangnya lebih dulu Cila. Benar sekali Sally, tentunya juga mereka jadinya ada spare waktu lebih untuk beristirahat. Dan tentunya pemirsa kami masih memiliki informasi menarik lainnya bersama saya Priska Priscilla. Dan saya Sally Sregar, inilah Menyapa Pagi Sinpo TV selengkapnya. Kita awali dari berita pertama, pemirsa. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau langsung penerapan skema arus balik di kilometer 70 gerbang tol Cikatama Purwakarta, Jawa Barat. Dan Kapolri menyampaikan pemirsa bahwasanya hingga H+5 Lebaran ini sudah ada 52% pemudik yang mengarah ke Jakarta melalui jalan tol. One way nasional mulai diberlakukan hari ini dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 70 gerbang tol Cikatama. Dalam tinjauannya ke kantor Jasa Marga di kilometer 70, Kapolri menyampaikan bahwa penerapan skema rekayasa lalu lintas baru berupa one way lokal sudah efektif dilakukan untuk mengurai kepadatan. Selain itu, jumlah kecelakaan lalu lintas yang menurun pada arus mudik dan balik libur Idul Fitri tahun ini membuktikan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah, kepolisian, dan Jasa Marga telah terlaksana dengan baik. Jadi tadi pagi kami bersama dengan Bapak Menhub dan Bapak Menkes melaksanakan kegiatan flag off di kilometer 414 Kalikangkung. Dan hari ini kita mengadakan pengecekan langsung di kilometer 70 Cikatama untuk memastikan terkait dengan bagaimana pelaksanaan dari rangkaian pengamanan dan pelayanan terkait dengan arus mudik dan arus balik. Alhamdulillah tadi dilaporkan oleh Dirut Operasi Jasa Marga khususnya untuk jalan tol bahwa sampai saat ini sudah 52% yang masuk Jakarta dan sebelum kita laksanakan one way nasional, ini kita juga menerapkan rekayasa baru yang namanya one way lokal. Dan one way lokal ini sudah mulai kita laksanakan dari kemarin malam. Kita geser mulai dari Jawa Barat dan kemudian menyambung ke Jawa Tengah. Dan tadi pagi jam 9 kita sambung semuanya secara nasional. Dan alhamdulillah dari rekayasa yang ada, kita mendapatkan laporan bahwa baik dari sisi kelancaran, ini juga terjadi peningkatan dibanding tahun 2024. Kapolri pun tetap mengimbau kepada para pemudik untuk mengikuti arahan petugas di lapangan agar proses arus kembali mudik dapat berjalan baik. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Raihan Fadila, Sinpo TV melaporkan.
Masih mengenai berita arus mudik, pemirsa, status arus balik di Pelabuhan Bakaheni pada hari kedua mulai mengalami peningkatan volume pemudik yang ingin kembali ke Pulau Jawa. Dan dari Direktur Utama ASDP Heru Widodo menyampaikan meski status kondisi arus balik sudah mendekati indikator warna kuning, namun Pelabuhan Bakaheni masih dalam kondisi terkendali. Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengungkapkan bahwa peningkatan jumlah reservasi tiket penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni pada hari kedua puncak arus balik telah mendekati indikator warna kuning. Meski mendekati warna kuning, Heru menegaskan bahwa kondisi masih sangat bisa dikendalikan. Dirinya menyebutkan kapasitas maksimal di Pelabuhan Bakauheni mencapai 49.000 kendaraan, sementara arus lalu lintas di hari kedua puncak arus balik masih berkisar di angka 35.000 kendaraan. Hari ini kalau lihat dari peningkatan jumlah reservasi ya, itu sudah mulai mendekati kuning, tetapi masih sangat bisa kita kendalikan karena memang sampai hari ini kalau di sini kan kapasitas untuk muatnya itu sekitar 49.000 kendaraan. Nah, kalau prediksi kami 35.000 itu masih bisa kita kendalikan. Dan tentunya ya harus koordinasi yang baik lah dengan seluruh stakeholder, baik dari kepolisian, Kementerian Perhubungan, KSOP, kemudian dari BMKG dan lain-lain. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan ASDP untuk menjamin kelancaran arus balik, termasuk dengan pihak kepolisian, Kementerian Perhubungan, KSOP, hingga BMKG. Dari Bakauheni, Lampung, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Masih dari PT ASDP, pemirsa, puncak arus balik Lebaran di Pelabuhan Bakaheni diperkirakan akan terjadi pada tanggal 4 hingga 7 April 2025. Untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan, PT ASDP telah menyiapkan sejumlah titik buffer zone di beberapa ruas tol Trans Sumatera dan juga di jalur arteri. Direktur Utama ASDP Heru Widodo menyatakan bahwa berdasarkan pantauan data yang dikelola di Pelabuhan Bakauheni, arus balik dari Sumatera ke Jawa tersebar secara lebih merata dibandingkan dari Merak. Hal itu terjadi dikarenakan banyak pemudik yang lebih memilih untuk berlibur sebelum kembali ke Pulau Jawa. Heru menyebut untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan, ASDP menyediakan buffer zone di beberapa titik strategis, seperti di Jalan Tol kilometer 87B, 67B, 49B, 33B, dan 20B. Sementara di jalur arteri disediakan di Gor Wihandak, Rumah Makan Tiga Saudara, dan Terminal Gayam. Buffer zone yang dipersiapkan berfungsi untuk memecah arus kendaraan sebelum memasuki pelabuhan, agar distribusi lalu lintas dapat terkendali. Prediksi kami, puncak arus balik ini akan terjadi di H+3, H+4, dan kemudian H+5, karena memang persebaran para pengendara ini, para masyarakat ini trennya berbeda dengan yang dari Merak. Kalau yang dari Sumatera ke Jawa ini justru lebih tersebar. Karena memang sebagian ada yang mungkin memilih untuk berliburan dulu, lalu kemudian memilih waktu-waktu tertentu, dan kemudian sebarannya dari hari ke hari ini menjadi lebih merata dan bisa kita kendalikan. Di satu sisi memang dari Sumatera ini banyak sekali buffer zone yang kemudian disiapkan. Seperti misalnya di jalan tol itu ada kilometer 87B, kemudian kilometer 67B, kilometer 49B, kilometer 33B, dan kilometer 20B. Nah, kemudian untuk jalan arteri juga kita sediakan buffer zone, itu di Gor Wihandak, lalu kemudian Rumah Makan Tiga Saudara, kemudian Terminal Gayam. Ini kita gunakan semuanya buffer zone. Ini adalah untuk memecah atau membagi para pengendara di dalam delaying system sehingga nanti ketika masuk ke dalam pelabuhan ini dapat terdistribusi dengan baik. Dari Bakauheni, Lampung Selatan, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, untuk mengurai penumpukan kendaraan di Pelabuhan Bakaheni, ASDP menerapkan delay system di sejumlah titik ruas jalan tol menuju pelabuhan. Direktur Utama ASDP Heru Widodo menyampaikan bahwa penyaringan kendaraan telah dilakukan di 5 titik rest area untuk memastikan penumpang sudah membeli tiket sebelum masuk ke dermaga. Untuk menjamin kelancaran arus balik di Pelabuhan Bakauheni, Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengatakan bahwa delay system diterapkan di sejumlah titik strategis di ruas jalan tol. Heru menjelaskan, selain menjadi buffer zone, area delay system ini digunakan untuk menyaring kendaraan yang belum membeli tiket penyeberangan.
Adapun 5 titik yang digunakan sebagai delay system di ruas tol Lampung berada di kilometer 87B, kilometer 67B, kilometer 49B, kilometer 33B, dan kilometer 20B. Nantinya di lokasi ini petugas akan melakukan pengecekan dan mengarahkan pengguna jasa untuk segera melakukan pembelian tiket secara online. Delay system pasti. Ini ada beberapa, misalnya di ruas jalan tol itu kan kita sediakan rest area yang kemudian kita jadikan delay system sekaligus sebagai buffer zone. Itu ada di 5 titik, ada di KM 87B, KM 567B, lalu kemudian KM 49B, KM 33B, dan KM 20B. Nah, di area itu kemudian nanti para petugas akan mengecek apakah kendaraan atau para penumpang ini sudah memiliki tiket atau belum. Nah, dari situ nanti kemudian diarahkan untuk segera membeli tiket supaya nanti ketika datang ke dermaga itu sudah tidak ada kendala dan tinggal menunggu masuk ke kapal. Penerapan delay system di ruas tol menuju Pelabuhan Bakauheni bertujuan untuk memudahkan pemudik untuk masuk ke pelabuhan dan mengurangi antrian di gate pelabuhan. Dari Bakauheni Lampung, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Masih dari Pelabuhan Bakauheni, pemirsa, pada puncak arus balik Lebaran pada Sabtu siang atau H+5, jumlah pemudik pejalan kaki yang akan kembali ke Pulau Jawa di Pelabuhan Bakauheni Lampung mengalami peningkatan signifikan. Sebanyak 49.000 pemudik pejalan kaki telah menyeberang ke Pulau Jawa selama arus balik. Sementara pemudik yang belum kembali mencapai 42.000 orang. Lonjakan pemudik pejalan kaki yang hendak kembali ke Pulau Jawa pada Sabtu 5 April 2025 atau H+5 membuat suasana di Pelabuhan Bakauheni Lampung padat dan sesak. Siang hingga sore antrian panjang terlihat di jalur penumpang pejalan kaki. Untuk dapat masuk ke dalam kapal, banyak pemudik pun harus menunggu hingga lebih dari 1 jam untuk bisa masuk ke kapal sambil berdesak-desakan. Ini lancar, cuma tadi arah kapal tadi udah kita standby di sana ya, kebetulan dia kapal udah tidak terangkat ya. Kita suruh petugas kembali ke sini lagi, ternyata nyampe sini kapal udah penuh. Jadi tolonglah koordinasi yang betul, ini petugas gimana nih, kasihan orang tua nih, pada tuh seperti itu bapak itu kan kasihan. Ini koordinasi yang benar lah, jangan sampai bolak-balik, kita ada standby di sana, kembali ke sini, nyampe sini ternyata udah penuh. Ya ada 1 jam lebih lah. Dari Pringsewu mau ke Tangerang. Ya, belum jalan kaki, kalau istri tadi kebetulan mobil pribadi ya. Lancar, alhamdulillah. Cuman hanya ini pelayanannya kurang bagus lah. Dan nyampe ujung sana, standby kita nunggu kapal ya. Bila ada petugas datang, atau kembali arah ke sini. Jadi bolak-balik ini yang kurang pas. Udah sejam saya di sini. Gimana? Tadi dari sini suruh ke sono, dari sono suruh ke sini, dari sini suruh ke sono. Ini kan repot banget. Dari sini disuruh ke sono, dari sono suruh ke sini lagi, dari sini suruh ke sono. Capek lah. Berdasarkan data dari ASDP Bakauheni, tercatat sebanyak 49.000 pemudik pejalan kaki telah menyeberang ke Pulau Jawa selama arus balik. Sementara pemudik yang belum kembali mencapai 42.000 orang. Dari Bakauheni Lampung, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Beralih ke Jakarta, pemirsa, dalam keberlangsungan arus balik Lebaran 2025, Terminal Terpadu Pulau Gebang mengalami peningkatan jumlah kedatangan penumpang dari berbagai terminal daerah. Secara angka pemirsa tercatat 2.000-an jumlah pemudik perharinya sudah pulang dari kampung halamannya menuju kota Jakarta. Pihak Terminal Terpadu Pulau Gebang mengungkapkan lonjakan pemudik yang pulang dari kampung halaman menuju kota Jakarta telah mengalami peningkatan dari hari sebelumnya. Tercatat sudah ada 5.000 lebih pemudik pengguna moda transportasi bis dari kampung halaman menuju Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Pengawas operasional Terminal Terpadu Pulau Gebang memastikan armada bis baik kedatangan hingga keberangkatan pada arus balik Lebaran 2025 berlangsung secara terkendali. Pihaknya juga memastikan pelayanan bagi para penumpang yang memilih menginap di terminal seusai menjalani perjalanan pulang dari kampung halaman. Untuk ketersediaan armada bis, terpantau bis layanan kedatangan mendominasi Terminal Pulau Gebang di masa arus balik Lebaran. Untuk prediksi puncak arus Lebaran sendiri terjadi pada hari Sabtu dan Minggu kemarin dari Terminal Pulau Gebang dengan presentasi pemudik capai 5.000 per harinya. Prediksi kita nanti di tanggal 6 atau 7, artinya dari malam hari ini sampai dengan nanti Minggu malam Senin kemungkinan puncak akan terjadi di malam Senin.
Untuk data statistik keseluruhannya memang kita belum ada karena memang proses masih berjalan. Cuman kalau untuk dibanding dengan mudik tahun 2024, di tahun ini memang sedikit ada lonjakan. Cuman tidak begitu signifikan, artinya kenaikan itu hanya beberapa persen aja. Dari Jakarta, Max, juru kamera Mutia Anggiani, tim liputan Sinpo TV. Kami masih memiliki informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami di Menyapa Pagi Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia. Setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam. Hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV, dan kita lanjutkan informasinya terkait dengan kinerja salah satu kabinet Merah Putih. Di mana Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau calon sekolah rakyat di Jawa Timur, yakni Gedung Diklat Badan Kepegawaian dan juga Pengembangan SDM Kabupaten Mojokerto. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur dalam mendukung program sekolah rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau salah satu lokasi usulan pembangunan sekolah rakyat di Gedung Diklat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Hal ini merupakan bagian dari tindak lanjut dalam memastikan kesiapan lokasi dan prasarana sebelum program dijalankan. Dalam implementasinya, Kementerian PU bertanggung jawab mempersiapkan infrastruktur yang memenuhi standar kelayakan, termasuk ruang asrama, tempat ibadah, ruang kelas, serta fasilitas pendukung lainnya. Dengan infrastruktur yang memadai dan perencanaan yang matang, sekolah rakyat akan menjadi langkah nyata dalam membangun generasi yang lebih berdaya menuju Indonesia Emas. Seperti diketahui, sekolah rakyat adalah salah satu program prioritas pemerintah yang dijalankan melalui kolaborasi lintas kementerian serta pemerintah provinsi, kota, dan juga kabupaten. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pasca gempa yang melanda Myanmar sejak 28 Maret lalu, pemerintah Indonesia kembali mengirimkan bantuan tahap ketiga. Pengiriman bantuan ini langsung dihantarkan oleh delegasi dari sejumlah menteri dan kepala lembaga sebagai bentuk dukungan moral kepada Myanmar. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, memimpin langsung delegasi Indonesia dalam misi kemanusiaan untuk menyerahkan bantuan tahap ketiga bagi korban gempa bumi di Myanmar. Bantuan tersebut tiba di Naypyidaw, Myanmar pada Kamis 3 April 2025 setelah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, dilakukan penyerahan simbolis bantuan kemanusiaan dari pemerintah dan masyarakat Indonesia.
Pratikno menyampaikan bahwa kehadiran delegasi dan bantuan ini merupakan bentuk dari kepedulian Presiden Prabowo Subianto serta solidaritas kemanusiaan dan persaudaraan antara Indonesia dengan Myanmar. Kita dan masyarakat Indonesia yang sudah dilakukan pada tahap ketiga ini merupakan bentuk dari solidaritas kemanusiaan dan persaudaraan antara Indonesia dan Myanmar. Atas nama pemerintah dan masyarakat Indonesia, kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dari semua pihak. Bantuan yang disalurkan kali ini terdiri dari tenda, makanan, serta perlengkapan untuk perempuan dan anak-anak. Pemerintah Indonesia juga mengirimkan tenaga profesional di bidang kesehatan untuk membantu penanganan korban di lapangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Terminal Tanjung Priuk di Jakarta Utara mulai dipadati pemudik dari kampung halaman menuju Jakarta. Di terminal ini sendiri, para pemudik didominasi turun di tengah perjalanan saat bis menghantarkan menuju terminal tujuan. Terminal Tanjung Priuk di Jakarta Utara telah melayani keberangkatan pemudik sejak H-10 Lebaran lalu. Tercatat sudah ada lebih dari 1.196 penumpang yang berangkat dengan total 277 armada bis hingga hari keempat pasca Lebaran. Pihak pengelola Terminal Tanjung Priuk juga menyoroti kedatangan para pemudik ada di angka 4.227 penumpang dengan 318 kedatangan bis. Adapun untuk asal kedatangan terbanyak, yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, seperti Madura, Surabaya, Malang, hingga Klaten tampak mendominasi dari para pemudik. Secara pelayanan, bis yang baru saja tiba di Terminal Tanjung Priuk sendiri akan berhenti dengan estimasi 10 menit hingga 1 jam dan akan kembali berangkat bersama para pemudik yang hendak pulang. Hal yang menjadi sorotan adalah para pemudik yang hendak menuju Terminal Tanjung Priuk memilih untuk berhenti di tengah perjalanan dengan alasan dekat dengan domisili rumah. Lonjakan pemudik di terminal ini sendiri pun akan berlangsung hingga hari ke-7 pasca Lebaran atau tepatnya hingga hari Senin. Dari Jakarta, Max, juru kamera, Ahmad Amin, tim liputan, Sinpo TV. Sebanyak 6.000 pemudik kembali ke Jakarta di puncak arus balik Lebaran 2025 melalui Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Para pemudik memilih pada Minggu pagi hingga siang tiba di Jakarta agar bisa beristirahat terlebih dahulu sebelum masuk bekerja di hari Senin dan Selasa nanti. Ratusan bus antar kota dan provinsi dari sejumlah kota di Pulau Jawa dan Sumatera tiba di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Kepala Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat, Revi Zulkarnain, menuturkan sebanyak 6.000 pemudik diprediksi akan tiba di Jakarta hari ini, di mana puncak arus balik telah terjadi hari ini di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Selain itu, guna mengantisipasi lonjakan jumlah pemudik, pihak pengelola terminal telah menyiagakan armada bus Malahari atau Armari, guna mengangkut para penumpang yang tiba di Jakarta di arus balik mudik Lebaran tahun ini. Tanggal 6 April ya, 6 April 2025, memang hari ini diperkirakan adalah puncaknya untuk arus balik mudik Lebaran di Terminal Kalideres. Diperkirakan hari ini bisa penumpang tiba mencapai 6.000 orang. Karena tadi pada pukul 7.00 itu sudah tercatat penumpang tiba sebanyak 3.167 orang, dengan bis tiba sebanyak 113 bus dengan asal tujuan dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Padang, Palembang, dan Lampung. Kita juga menyiapkan angkutan lanjutan Transjakarta. Ya. Kita dibantu dari Transjakarta sebanyak 15 unit bus Amari dengan rute tujuan Terminal Kalideres Harmoni, Terminal Kalideres Pulau Gadung, kemudian Terminal Kalideres Gelora Bung Karno, dan juga Terminal Kalideres Terminal Pulau Gebang. Untuk Amari tersebut beroperasi mulai dari jam 24.00 sampai dengan jam 5.00 untuk mengisi bus reguler Transjakarta yang beroperasi dari jam 5 pagi sampai dengan jam 24.00. Rekayasanya kita tutup pakai barier, kita lurusin dulu ke Polsek, nanti putaran Polsek, nanti untuk sirkulasinya biar ngalir, nanti biar masuk lewat yang dari Polsek ke kiri. Jadi ini ada antriannya masuk diatur di situ. Oke, artinya ada rekayasa lalu lintas yang sudah disiapkan tapi diberlakukan situasional. Ya, situasional. Kalau nanti ada kepadatan, itu nanti ditutup pakai barier, bukan ditutup, maksudnya dialihkan
diputarkan di Polsek untuk antrian biar masuk ke sini biar supaya sirkulasi ngantri yang dari ini. Sementara itu, para pemudik memilih pada hari ini tiba di Jakarta agar bisa beristirahat lebih dahulu sebelum masuk bekerja di hari Senin dan Selasa nantinya. Kerja udah malam masuk kerja tanggal 9, jadinya kita bentar aja biar buat istirahat. Oh gitu. Ada kemacetan Mbak di jalan? Belum gitu ya. Bawa oleh-oleh dong pas ini dari kampung. Apa aja tuh bentuknya tuh Mbak? Sayuran ya Mbak. Emang di Jakarta nggak ada sayuran Mbak? Ya kalau nggak bawa oleh-oleh bukan pulang kampung katanya. Mbak Nabila ini baru pulang dari mana? Dari Wonosobo. Wonosobo. Perjalanannya seperti apa Mbak tadi Mbak di jalan? Perjalanannya lancar banget sih tadi. Nggak macet Mbak? Nggak ada macet sama sekali. Nggak macet. Mbak kenapa milih hari Minggu ini Mbak pulangnya ke Jakarta? Bisa istirahat hari Minggunya bisa. Karena hari Selasanya kan udah mau kerja lagi jadi harus istirahat. Kerjanya di mana Mbak? WFH sih, cuman suka selatan jadi Kuningan. Kuningan. ASN atau swasta Mbak? Swasta Mbak ya. Tapi aman aja Mbak perjalanan. Sejak H+7 hingga hari ini, sebanyak 13.800 lebih pemudik tiba di Jakarta dengan menggunakan 2.540 lebih bus akap. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Dan ada informasi menarik lainnya pemirsa, di mana Pantai Ancol di kawasan Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi salah satu destinasi favorit di Jakarta. Ratusan ribu pengunjung yang datang dari dalam dan luar kota Jakarta di periode libur Lebaran 2025. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat mengenai berlibur di Ancol dalam periode akhir libur Lebaran? Berikut tanggapan wisatawan untuk Anda. Dari rumah aku, terus menurut aku di sini tuh fasilitas tempatnya tuh lengkap, jadi kids friendly juga, ramah buat anak-anak. Ya itu tadi nyaman, anak-anak juga bisa main pantai ya, main pasir seperti ini, jadi aman juga. Gini, karena kebetulan anaknya ini dia lagi pengen banget main di pasir. Dan harga juga masih make sense sih sejauh ini, apalagi untuk di daerah kota gitu ya. Jadi ya pilihan alternatif Ancol. Mungkin di Pantai Ancol murah juga, murah meriah lah, murah meriah untuk keluarga mungkin bisa itulah tanggulangi gitu. Kedua, kalau umpamanya kita dari Bogor ke Pelabuhan Ratu, satu memang dari jalannya juga padat, mampet gitu. Jauh juga, dekatan ke sini lah. Cocok banget sih, masih aman lah gitu, nggak yang mahal banget, nggak yang murah banget, aman lah, masih standar, masih aman. Murah meriah sih Mas, jadi kejangkau lah buat orang-orang kelas menengah ke bawah, mungkin kejangkau juga. Harga berapa ya dia? Harga 35 ya sapinya. Itu buat ibu memang udah cocok di kantong atau seperti apa? Ya cocok di kantong, cocok di kantong. Kalau di high season ini sekitar 35.000, kalau misalnya hari-hari biasa itu 25.000. 25.000. Ya. Mungkin 5 tahun yang udah baru kesini, ini baru kesini lagi. Libur Lebaran ini baru pertama kali Ancol. Iya, iya. Dan kenapa memilih di penghujung libur Lebaran ini Pak? Mungkin kita nggak mudik juga karena saya dari Jawa, nggak mudik juga. Jadi nunggu apa sih ya? Kalau kemarin kan masih bolak-balik silaturahmi lah. Jadi sekarang baru ada kesempatan kesini. Baru kali ini ke Ancol aja karena keluarga baru ada waktu buat liburan. Paling ke tempat saudara aja, ke Bogor ya, di mall atau apa gitu.
Kemana ya? Masih sekitaran Bekasi aja sih silaturahmi sama keluarga. Oh berarti nggak keluar kayak contoh ke Jawa Barat sana? Oh enggak, belum. Alhamdulillah kumpul keluarga, biasanya pulang kampung. Palembang. Enggak mudik malam ini. Iya enggak mudik. Tahun lalu mudik. Oh sungguh bahagia banget karena aku bisa liburan bareng keluarga, karena kan aku jarang-jarang nih aku bareng keluarga, apalagi kali ini lumayan lengkap, jadi aku seneng banget. Tak hanya di Jakarta saja pemirsa, kawasan di Simpang Gadok saat ini cenderung lenggang dibandingkan pada Sabtu sore lalu terjadi kepadatan. Adapun pemberlakuan one way juga turut dilakukan untuk mengurai kendaraan yang membludak baik dari puncak menuju Gadok ataupun sebaliknya. Kanit Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polres Bogor, Inspektur 2 Rahman mengungkapkan, kondisi Simpang Gadok dalam kondisi yang cenderung terkendali dan minim volume kendaraan yang dari ke kawasan puncak. Skema one way atau satu arah juga diberlakukan sejak pukul 8 kurang waktu Indonesia Barat mengarah ke puncak atas dari arah Jakarta. Secara statistik data, total ada 350.000 kendaraan yang melintasi Simpang Gadok menuju ke arah puncak maupun ke Jakarta, di mana untuk puncak kepadatan menuju Jakarta terjadi pada Sabtu sore. Untuk lonjakan volume kendaraan terpantau pada hari Sabtu menuju arah Simpang Gadok, sedangkan untuk ke arah puncak, hari Senin dan Rabu lalu menjadi angka tertinggi, menyentuh hingga 65.000 volume kendaraan. Itu arus lalu lintas di kawasan wisata puncak pada hari ini itu cenderung landai. Dapat dilihat dari arus lalu lintas di Simpang Gadok, ini arus lalu lintas dari arah tol Jakarta menuju arah puncak, lenglang ya. Pelaksanaan one way kita melaksanakan di pagi hari, sekitar sekitar pukul 7:30 pagi. Lalu kemudian 11:30 siang kita melaksanakan one way dari arah puncak menuju arah Jakarta. Satlantas Polres Bogor tetap mengimbau kepada para wisatawan untuk tetap mengikuti arahan petugas demi kelancaran kawasan puncak Bogor. Dari Jawa Barat, Max, juru kamera Mutia Agiani, Tim Liputan Simpo TV. Informasi lainnya pemirsa, di mana Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor bersama tim gabungan TNI Polri serta Organda menggelar pemeriksaan ramcek kendaraan di res area Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan kendaraan yang tidak layak. Kadishub berikan stiker keselamatan berkendaraan bagi bus yang memenuhi syarat. Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor bersama TNI, Polri, serta Organda menggelar rangkaian pengecekan atau ramcek di res area Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Satu persatu bus dilakukan pemeriksaan dari mulai kelengkapan surat kendaraan hingga cek fisik kendaraan seperti fungsi rem bus, kondisi ban, sistem penerangan hingga alat kemudi, serta alat tanggap darurat. Kepala Dinas Perhubungan Agus Ridolah menuturkan kegiatan ramcek rutin dilakukan setiap harinya selama libur Hari Raya Idul Fitri 2025. Melakukan pencegahan kendaraan bus wisata yang mengarah puncak Bogor, dari 15 bus yang diperiksa, 3 diantaranya diputar balik. Hari ini kita melakukan ramcek terhadap bus pariwisata yang menuju kawasan puncak. Dan hari ini kita sudah berjalan, kurang lebih ada 15 bus yang sudah kita lakukan pemeriksaan, dan kita akan terus lakukan. Dari 15 ini ada 3 yang memang bermasalah. Pertama, kartu pengawasan yang habis, kemudian yang kedua izin kir ya yang habis. Terhadap bus yang memang bermasalah terhadap perizinannya, maka kita lakukan penghentian, dan untuk sementara penumpang kita minta dialihkan kepada bus pengganti ya. Jadi sekarang dari perusahaan bus tersebut sedang melakukan upaya untuk mengalihkan ya kepada bus pengganti, seperti itu. Pak, pemasangan stiker itu, Pak. Setelah dilakukan pemeriksaan ramcek oleh petugas gabungan, setiap kendaraan bis kendaraan mudik lebaran diberi stiker oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor sebagai tanda bahwa kendaraan bus tersebut layak jalan. Dari Kabupaten Bogor, tim kontributor melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.
Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Pagi Sinpo TV. Kita lanjutkan ke berita selanjutnya pemirsa. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, langsung turun tangan mengecek kesiapan operasional kapal cepat rute Banyuwangi Denpasar di Pelabuhan BUM Banyuwangi. Layanan kapal cepat ini pemirsa akan memperkuat konektivitas antar wilayah, mempercepat mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pariwisata. Menjelang operasional pada Juni 2025 mendatang, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa melakukan kunjungan ke dermaga pelabuhan BUM guna melihat kelengkapan yang diperlukan. Nantinya, kapal yang akan beroperasi memiliki panjang 70 meter dan lebar 5 meter. Kapal ini akan mampu menampung 300 penumpang dengan estimasi waktu pelayaran 2,5 jam. Pelabuhan BUM Banyuwangi memberikan manfaat yang besar bagi konektivitas dan perdagangan masyarakat kepulauan serta kapal-kapal pelayaran rakyat di Jawa Timur. Sebagaimana diketahui, Pelabuhan BUM Banyuwangi adalah pelabuhan milik pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 56 tahun 2002 bahwa Pelabuhan BUM Banyuwangi merupakan salah satu dari 7 pelabuhan pengumpan regional di Jawa Timur yang diserahkan pengelolaannya dan P3D kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Bergeser ke Bali, pemirsa, jelang puncak arus balik Lebaran 2025, ribuan pengguna kendaraan roda 2 dan roda 4 kembali memadati Pelabuhan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Jembrana, Bali. Peningkatan signifikan trafik penumpang maupun kendaraan yang memadati Pelabuhan Gilimanuk ini pemirsa diprediksi terus terjadi seiring dengan akan terjadinya arus balik Lebaran. Inilah suasana kepadatan yang berlangsung di Pelabuhan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Jembrana, Bali. Peningkatan kembali pergerakan pemudik terlihat sejak 3 April 2024. Seorang pemudik asal Jember mengaku dirinya bersama dengan keluarga dekatnya harus segera kembali ke kota asalnya untuk menghindari kemacetan parah yang kerap terjadi di Pelabuhan Gilimanuk pada periode mudik tahun ini. Seperti pengalaman tahun sebelumnya, biasanya antrian dan kepadatan parah kembali terjadi di Pelabuhan Gilimanuk saat memasuki H+6 setelah Lebaran. Langsung ke Jember. Ya, seberang. Berapa orang mas? 5 orang. 5 orang. Ya. Ini dari Denpasar juga? Dari Tabanan, Denpasar ada. Nah, saudara semua ini.
Pengguna jasa pelabuhan Gilimanuk maupun Ketapang yang menghubungkan Pulau Bali dengan Jawa maupun sebaliknya sudah mulai mengalami peningkatan sejak H+1 Lebaran dan diprediksi mencapai puncaknya pada tanggal 6 April 2025 atau H+5 Lebaran. Pergerakan penumpang per hari di pelabuhan Gilimanuk maupun Ketapang bahkan sudah di atas 40.000 orang penumpang dan jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah. Sementara di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung, Bali, pihak pengelola memperkirakan peningkatan trafik penumpang yang meninggalkan Pulau Dewata akan mengalami peningkatan mulai akhir pekan ini. Sementara puncak arus balik diperkirakan berlangsung pada 7 April 2025 mendatang. Khusus pada saat puncak arus balik, pergerakan penumpang diprediksi di atas 70.000 orang per hari. Tingginya trafik penumpang yang keluar Pulau Bali, salah satunya lantaran Bali masih menjadi destinasi utama bagi wisatawan domestik untuk menghabiskan libur panjang Lebaran. Di periode angkutan Lebaran ini, di tanggal 7 April itu arus balik. Tapi kok prediksi untuk puncak arus balik? Kedatangan tanggal 28. Kemarin, tanggal 28 Maret kemarin, itu kedatangannya. Itu tertinggi kemarin, 72.000 total semuanya, domestik inter. Sampai kapan kira-kira kedatangannya? Kemungkinan masa libur cuti bersama ini ya, terus ya, berdatangan terus ya, seperti itu. Pengelola Bandara Ngurah Rai Bali menyatakan selama periode libur panjang Lebaran, pergerakan trafik penumpang sangat positif dan diprediksi hingga 11 April 2025 atau masa berakhirnya posko Lebaran jumlah keseluruhan trafik penumpang akan mencapai 1,5 juta orang, baik untuk kedatangan maupun keberangkatan. Hal ini perkuat dengan ramainya arus wisatawan yang masuk Pulau Bali dibanding dengan periode libur Lebaran tahun sebelumnya. Dari Bali, Bagus Raditya, Simpo TV melaporkan. Beralih ke tradisi, pemirsa, Solo Safari meneruskan event tahunan Grebek Syawal yang merupakan event tahunan yang dulunya digagas oleh pengelola Taman Satwa Taru Juruk sebagai kemeriahan wisata seusai Lebaran. Dan yang menarik pemirsa dari acara ini adalah kirap jaka tingkir dan juga ribuan buah ketupat yang menjadi rebutan pengunjung usai didoakan. Penasaran dengan kemeriahannya? Yuk simak liputannya. Inilah acara Grebek Syawal Solo Safari yang berlangsung pada Minggu 6 April 2025. Acara diawali dengan kirap jaka tingkir yang diperankan oleh cucu PB13 BRM Yudhistira dan 2 gunungan yang berisikan 2.000 ketupat. 2 gunungan ketupat tersebut dikirap mengelilingi sekitaran Solo Safari yang kemudian didoakan setelah sampai di panggung terbuka dan disaksikan langsung oleh pengunjung yang sudah menunggu. 2 gunungan ketupat berjumlah 2.000 buah tersebut langsung ludes direbutkan para pengunjung. Rebutan ketupat ini berlangsung di panggung Animal Show serta di halaman lobi depan Solo Safari. Tradisi Grebek Syawal Lebaran ketupat ini memang sudah digelar secara turun-temurun sejak pemerintahan Pakubuwono X. Setiap tahunnya, Solo Safari yang dulunya Taman Satwa Taru Juruk selalu mengadakan tradisi Syawalan sebagai bentuk nguri-uri budaya. Selain itu, tradisi ini juga menjadi bentuk penghargaan kepada Raja Pakubuwono X yang pada pemerintahannya menginspirasi adanya kebun binatang yang bisa dinikmati masyarakat umum. Salah seorang pengunjung, Irwan Mahendra Putra, yang turut menyaksikan acara Grebek Syawal ini, mengaku bahwa baru kali pertama ini mengetahui acara Grebek Syawal Lebaran ketupat di Solo Safari. Dirinya juga merasa senang bisa turut serta merayakan sensasi berebut ketupat dengan pengunjung lainnya. Baru pertama kali. Nah, gimana tanggapannya mungkin? Mungkin ya, yang sebenarnya nggak direncanakan kan kesini, tapi tiba-tiba sampai sini ada acara begini jadi kayak wah experience baru gitu. Dapat ketupat juga. Wah, lumayan mas, lumayan kayak adrenalin gitu mas, tarik-tarikan banyak ketupat gitu. Mungkin bisa dimakan tarpas gitu. Sedangkan General Manager Solo Safari, Justinus Sutrisno menyampaikan, selain memberikan hiburan wisata bagi pengunjung, acara Grebek Syawal ini juga melestarikan budaya di lingkungan tempat wisata. 3 harimau Sumatera oleh Pak Wali Kota. Ya, untuk acara hari ini, Grebek Syawal, pastinya kolaborasi antara Solo Safari dengan Kasemana Surakarta. Tujuannya satu, ingin memperkenalkan budaya Grebek Syawal yang sebenarnya ini sudah ada di Surakarta. Tapi ini kita kombinasikan dengan zoo.
pastinya belum ada nih tempat lain yang kombinasi antara tradisi dengan tempat wisata, khususnya animal seperti di Solo Safari ini. Moga-moga dengan adanya momen event seperti ini bisa lebih memperkenalkan lagi ke khalayak ramai sehingga mereka tahu bahwa di Solo Safari berkolaborasi dengan Kasunanan bisa mengadakan gerbek sawal ini. Dan yang nggak kalah pentingnya pastinya ya kita ingin meningkatkan jumlah pengunjung juga sih. Dengan adanya event seperti ini banyak customer yang penasaran untuk bisa datang bersama-sama menikmati acara, bisa mengikuti prosesi sampai selesainya. Dengan adanya acara Grebek Syawal ini, diharapkan bisa menjadi daya tarik masyarakat untuk berkunjung ke Solo Safari. Selama libur Lebaran 2025, Solo Safari mencatat peningkatan signifikan jumlah pengunjung dari hari pertama Lebaran hingga saat ini. Dari Solo, Jawa Tengah, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, kawasan wisata pantai selatan yang ada di Gunung Kidul, Yogyakarta saat ini masih menjadi pilihan wisatawan untuk mengisi libur Lebaran. Karakter pantai yang unik dan juga nyaman untuk bermain air membuat pantai di Gunung Kidul menjadi tujuan utama para wisatawan. Terlihat antrian kendaraan terjadi di area pintu masuk utama kawasan pantai selatan Gunung Kidul, Yogyakarta. Kendaraan tersebut merupakan wisatawan yang didominasi berasal dari luar daerah Gunung Kidul yang ingin menuju ke kawasan pantai untuk mengisi libur Lebaran tahun ini. Kepadatan pengunjung terlihat di sejumlah pantai di Gunung Kidul, seperti di Pantai Kukuk, Pantai Sepanjang, dan Pantai Drini. Selain itu, sejumlah pantai lain yang bisa menjadi favorit untuk dikunjungi diantaranya Pantai Indrayanti, Pantai Drini, dan juga Pantai Selili. Sejumlah wisatawan mengaku tetap menjadikan destinasi pantai sebagai tujuan favorit untuk berlibur, karena keindahan alamnya yang asri dan suasananya yang mengasyikan untuk mengisi waktu libur. Karena menurutku itu kewajiban Lebaran ya, harus ke pantai Lebaran. Iya, setiap tahun di pantai. Itu sangat bersih dan juga suasananya asri. Biasanya itu sering sama keluarga ke Indrayanti atau tapi tahun ini saya memilih pantai itu. Ini liburan sama siapa ini? Keluarga atau Sama pacar. sama pacar ya ini? Habis ini rencananya mau kemana ini, Mbak? Ya mungkin sih ya, tidak tahu. Ini Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ini biasa terjadi di momen libur panjang seperti libur Lebaran tahun ini. Diperkirakan puncak kenaikan kunjungan wisatawan akan berlangsung pada akhir pekan mendatang. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Masih dari Yogyakarta, pemirsa, wisata jeep di kawasan pantai selatan Gunung Kidul menjadi pilihan bagi para wisatawan untuk mengisi libur Lebaran. Selain dapat menikmati keindahan pantai dengan berkeliling menggunakan jeep, pengunjung juga bisa mendapatkan pengalaman sensasi yang baru dan juga memacu adrenalin. Destinasi wisata pantai yang ada di Kabupaten Gunung Kidul saat ini masih menjadi tujuan favorit bagi sejumlah masyarakat untuk mengisi libur panjang Lebaran. Selain dengan bermain air dan kulinernya yang khas, berkeliling dengan menaiki mobil jeep juga bisa menjadi alternatif pilihan wisatawan untuk bisa menikmati keindahan pantai selatan Gunung Kidul dari sudut yang berbeda. Hanya dengan membayar Rp350.000 hingga Rp500.000 untuk menyewa satu buah jeep, wisatawan akan diajak berkeliling ke sejumlah pilihan pantai di Gunung Kidul. Wisatawan akan diberikan sensasi pengalaman adrenalin yang baru, mulai dari melewati jalur bebatuan karang khas pantai selatan, hingga menaiki salah satu bukit yang menyuguhkan keindahan pantai selatan dari ketinggian. Wisatawan yang datang mayoritas berasal dari luar Kabupaten Gunung Kidul, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang sedang mudik ke Kabupaten Gunung Kidul. Setidaknya ada lebih dari 150 unit jeep yang disediakan di setiap pantai di Gunung Kidul. Sebelum berangkat, wisatawan akan diberikan pilihan pantai mana saja yang akan dikunjungi menggunakan jeep.
sekali untuk trip sih. Pertama kali nge-trip ke sini dan ini sangat-sangat luar biasa ya bagi saya. Senang sekali pokoknya. Oh, seru banget nih. Soalnya bareng-bareng keluarga banget. Sangat-sangat ya, kalau saya sangat menegangkan lah, soalnya naik-naik kan belum pernah. Jadi asik aja, seru. Betul. Dan ini masih ada part selanjutnya. Pantai dari Pantai Baron sampai Pantai Indrayani sekitar 170-an warga sekitar dan tergabung dalam satu komunitas asosiasi jeep wisata Gunung Kidul. Satu trip tergantung kesepakatan. Ada yang 5 pantai, ada yang 8 pantai. Itu tergantung kesepakatan harga. Paling murah 350, paling mahal 500. 500 itu dari ujung Pupop atau Baron sampai Watu Lawang. Meski tidak begitu signifikan, kenaikan jumlah wisatawan yang menyewa jeep di Pantai Gunung Kidul selama libur lebaran ini mengalami peningkatan. Diperkirakan kenaikan jumlah wisatawan jeep akan berlangsung hingga akhir pekan mendatang. Dari Gunung Kidul, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Berbicara mengenai oleh-oleh, pemirsa, memasuki libur lebaran, tak hanya tempat-tempat wisata saja yang banyak dikunjungi masyarakat ataupun pemudik, tetapi tempat penjualan makanan khas juga ramai didatangi para pecinta kuliner. Serabi Noto Suman Solo pada momen libur Hari Raya Idul Fitri ini, pemirsa, kuliner khas Solo menjadi buruan pemudik untuk dijadikan oleh-oleh. Beginilah suasana toko tempat penjualan serabi Noto Suman yang ada di Jalan Muhyamin, Serengan, Solo, Jawa Tengah. Tampak antrian warga membludak sampai keluar toko. Toko kuliner khas Solo ini setiap hari raya Idul Fitri selalu menjadi junjungan warga atau pemudik musiman yang datang untuk membeli oleh-oleh bagi keluarga di rumah. Untuk membeli serabi Noto Suman ini, warga juga harus bersabar mengantri karena peminatnya sangat banyak. Untuk varian rasa, ada rasa original dan coklat, di mana untuk harganya juga sangat terjangkau, yakni Rp30.000 untuk original dengan isi 30 serabi, sedangkan rasa coklat Rp34.000 dengan isi 30 serabi. Meski hanya ada 2 varian rasa, namun peminat serabi Noto Suman sangat banyak karena memiliki cita rasa yang manis dan gurih berbeda dengan lainnya. Karena inilah serabi Noto Suman selalu menjadi buruan pemudik pada momen libur lebaran. Salah seorang pembeli asal Solo, yakni Rama, mengaku bahwa dirinya datang membeli serabi Noto Suman untuk dibawa sebagai oleh-oleh ke Jogja. Oleh-oleh, mau keluar kota, ke Jogja. Ya emang karena udah biasa dari kecil makannya ini, karena di Solo kan ya emang rasanya emang yang paling enak yang Noto Suman. Beli varian apa aja Mas? Campur sih, ori sama coklatnya. Lumayan nih, penuh banget, biasanya enggak gini. Antri pesannya aja sih paling 15 menit, 10 menit, 15 menit. Tapi bungkusnya cepat. Sedangkan pembeli lainnya, yakni Ayunita, mengaku bahwa dirinya datang dari Jombang, Jawa Timur. Ia sengaja datang ke Solo saat lebaran karena sudah lama dan menjadi langganan. Menurutnya, rasa serabi Noto Suman ini sangat enak dan ngangenin. Selain itu, harganya juga sangat terjangkau, sehingga cocok dijadikan sebagai oleh-oleh untuk keluarga di rumah. Menurutnya, rasa serabi Noto Suman ini sangat enak dan ngangenin. Selain itu, harganya juga sangat terjangkau sehingga cocok dijadikan sebagai oleh-oleh untuk keluarga di rumah. Karena enak banget, rasanya kan gurih, enak banget. Jadi kalau tiap kesini pasti beli serabi Noto Suman. Wah, udah nggak terhitung lagi. Campur ori sama coklat. Ori seneng ya, coklat juga seneng. Paling enak sih malah yang ori. Wah, enak. Ya, enggak sih cepet kok. Tak kirain juga lama ternyata kok. Harganya ya terjangkau sih karena memang enak banget. Dibanding sama serabi yang lain paling enak sih ini, Noto Suman yang di Handayani. Ya rasanya kan otentik, gurih, enak banget sih. Pokoknya cocok lah buat oleh-oleh dan tidak gampang basi juga. Pemilik serabi Noto Suman yakni Yohana mengatakan bahwa pada masa libur lebaran ini toko tempatnya berjualan selalu penuh dan merasa kewalahan ketika melayani para pembeli yang sangat banyak. Untuk mengakali hal itu, Yohana juga menambah jumlah produksi serabi dan juga menambah tenaga kerja agar bisa memberikan pelayanan terbaik bagi para pemudik yang datang untuk membeli oleh-oleh. Ya banyak sekali. Oh ya banyak sih, hampir
60-70% ya peningkatannya hari biasa. Sama, hampir sama. Nah, agak lumayan ini sedikit sih. Hari biasa ya sekitar 50-60 kilo lah. Ini ya bisa sampai 100-an lah ya, 100 kiloan ya. Oh iya, malah sampai antrinya sampai banyak sekali. Produksinya juga kita sudah banyak sebenarnya sih ya. Tapi ya konsumen ya gini seperti dilihat ini. Ya, kita mocok. Karena menggunakan bahan-bahan alami tanpa pengawet, tak heran bila serabi Notosuman ini hanya dapat bertahan selama 24 jam saja. Jadi, harus bergegas untuk memakannya agar bisa memperoleh cita rasa khas yang lezat. Selain itu, pembeli yang datang langsung ke toko serabi Notosuman juga bisa menyaksikan proses pembuatan serabi oleh para karyawan. Dari Solo, Jawa Tengah, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Kami akan kembali usai jeda sesaat lagi, tetaplah di Menyapa Pagi Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia. Setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV, dan kita lanjutkan informasinya, di mana dalam kunjungannya ke Banyuwangi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga mengecek persiapan pembangunan jembatan penghubung antara dermaga LCM dan juga dermaga Bulusan. Dalam hal ini, Pemprov Jatim ingin memaksimalkan peluang sektor jasa dan pelayanan publik di Banyuwangi, sekaligus memperluas konektivitas laut ke Sulawesi dan Kalimantan. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, juga meninjau aset Pemprov Jawa Timur yang dikerjasamakan dengan PT ASDP Ketapang, yaitu jembatan penghubung antara dermaga LCM dan dermaga Bulusan. Khofifah menyebut perlunya pembangunan jembatan penghubung antara pelabuhan LCM dan dermaga Bulusan agar tidak menimbulkan konflik sosial dengan pemukiman warga sekitar. Menurutnya, saat ini masih dibuat kajian dan detail engineering design agar jembatan penghubungan dapat segera dibangun untuk memperlancar arus angkutan penyeberangan di Pelabuhan Ketapang. Nantinya, pembangunan jembatan ini akan bersinergi dengan Pemprov Jatim, Pemkab, dan PT ASDP. Di rupanya ada hal yang strategis ke depan bisa kita sinergikan antara Pemprov, Pemkab, dan juga ASDP. Ini ada jembatan ke sana. Saya ingin memastikan gimana yang di dalam gambar itu rupanya di sini. Tentu kita berharap bahwa
koneksitas laut ini bisa kita maksimalkan. Apalagi kalau ada kepanjangan yang punya SDP, sebelahnya lagi juga punya Pemprov, itu bisa nyambung ke IKN, ke Sulawesi, dan artinya koneksitas kemaritiman kita itu bisa terbangun lebih baik lagi. Lebih lagi juga ini akan jadi buffer zone, bisa 2 kali lipat. Buffer zone ini menjadi penting karena inilah titik terdekat dengan Pelabuhan Ketapang. Saat musim mudik, kemudian tahun baru dan seterusnya, ini buffer zone paling dekat. Jadi Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana tim SAR berhasil mengevakuasi sesosok tubuh terapung-apung ditemukan di perairan belakang Pasar Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Jembrana. Jenazah yang tidak diketahui identitasnya tersebut ditemukan terlungkup di antara sampah-sampah. Sesosok tubuh terapung-apung ditemukan di perairan belakang Pasar Gilimanuk atau perairan Selat Bali, Kecamatan Melaya, Jembrana pada Sabtu 5 April 2025 sekitar pukul 7.00 WITA. Warga yang melihat segera melaporkan dan meminta bantuan evakuasi. Posisi korban yang ditemukan dengan tertelungkup di antara sampah-sampah. Informasi awal diterima dari Pol Air Polres Jembrana pada pukul 7.30 WITA. Dan langsung menggerakkan RIP yang sedang standby melaksanakan siaga SAR khusus lebaran di Pelabuhan Gilimanuk. Proses evakuasi pun selesai dilaksanakan pada pukul 8.15 WITA, di mana selanjutnya jenazah yang belum diketahui identitasnya tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi peristiwa lainnya pemirsa, di mana petasan kembali menimbulkan kerugian. Kali ini menyebabkan sebuah kaca dealer sepeda motor di Sidoarjo pecah. Ledakan yang terjadi di depan dealer Vespa Aloha Sidoarjo itu juga mengakibatkan kerusakan pada beberapa unit motor yang dipajang. Peristiwa tersebut terekam dalam sebuah video yang diunggah di akun media sosial. Dalam video tersebut terlihat kaca bagian depan dealer pecah akibat ledakan petasan yang cukup keras. Tak hanya kaca, 4 unit motor Vespa yang dipajang di dalam dealer juga dilaporkan mengalami kerusakan. Namun hingga kini belum diketahui secara pasti seberapa besar tingkat kerusakan yang dialami kendaraan tersebut. Pihak dealer disebut telah melaporkan insiden ini ke Polsek setempat untuk ditindaklanjuti. Belum ada keterangan lebih lanjut mengenai pelaku atau motif di balik peledakan petasan tersebut. Dari Jakarta, Adelia Saptiarina, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah kecelakaan beruntun yang melibatkan 5 kendaraan terjadi di Jalan Bandung, Kampung Mareleng, Desa Cipeyem, Kecamatan Haruwangi, Kabupaten Cianjur pada Sabtu 5 Maret 2025 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini menyebabkan 4 orang mengalami luka ringan dan menimbulkan kerugian materi hingga 30 juta rupiah. Kecelakaan bermula ketika sebuah mobil pick-up yang dikemudikan oleh OT 35 tahun warga desa Ramasari melaju dari arah Cianjur menuju Bandung. Saat melintasi jalan lurus dan datar, kendaraan tersebut keluar dari jalur ke kanan dan menabrak sepeda motor yang datang dari arah berlawanan. Bukannya berhenti, pick-up tersebut justru terus melaju sejauh sekitar 100 meter dan kembali menabrak Toyota Kijang Super yang sedang melaju dari arah Bandung. Tabrakan ini mengakibatkan Toyota Rush yang berada di belakang Kijang tak sempat menghindar dan menabrak bagian belakangnya. Dampaknya, Kijang Super pun terdorong dan menabrak sepeda motor Yamaha Lexi yang ada di depannya. 4 orang mengalami luka ringan dalam insiden ini, yakni OT, pengemudi pick-up, GG, pengendara Honda Beat, RS, penumpang Honda Beat, dan FC, penumpang Yamaha Lexi. Sementara itu, 2 pengemudi lainnya, yaitu AJ di Kijang Super dan EG di Toyota Rush, dilaporkan tidak mengalami luka. Unit Gakum Satlantas Polres Cianjur yang menangani kasus ini menyatakan bahwa kecelakaan diduga terjadi akibat kelalaian pengemudi pick-up yang tidak mampu mengendalikan laju kendaraannya saat melintas di jalan lurus. Dari Jakarta, Adelia Saptarina, Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Priska Priscilla dan saya Sally Segar. Terima kasih dan sampai jumpa.
Simpo TV, News, Sport, Entertainment.